Pada malam hari ini kita akan dipandu oleh Romo Rafael Servianus Lepen SMM dengan tema Montfort Misionaris Rakyat. Seperti hari pertama dan kedua, saya akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara kita pada malam hari ini. Kita akan membuka acara dengan lagu pembuka, lalu dibuka dengan tanda salib. Doa pembuka oleh Ibu Cendrawati, Sabda Tuhan oleh Bapak Dion Sugiyarwo, pengantar refleksi oleh Ibu Reni Indiawati, kisah kehidupan Montfort oleh Ibu Johanna M. Budi, lalu ada renungan dari Romo Rafael, dilanjutkan dengan sukacita Montfort oleh Ibu Maria Prapti, doa kepada Yesus Kristus oleh Bapak Tommy Naibaho, doa kepada Santa Perawan Maria oleh Ibu Widya, dan doa 85 tahun kehadiran SMM di Indonesia oleh Bapak Stanley. Lalu akan ditutup dengan berkat dari Pater Rafael, ditutup dengan lagu penutup. Tidak berlama-lama kita akan segera memulai acara kita pada malam hari ini. Saya bacakan terlebih dahulu biografi singkat dari Romo Rafael Servianus Lepen SMM. Romo Rafael lahir di Pacar pada tanggal 2 Oktober 1981 dan menerima tahbisan imam di Ruteng pada tanggal 15 Juli 2010. Pada saat ini beliau menjabat sebagai pemimpin komunitas misi SMM Diosoli di Putu Sibau, Keuskupan Sintang. Marilah kita membuka doa novena pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, yang telah menyalakan dalam diri Santo Louis Marie de Montfort keinginan untuk mewartakan Injil-Mu kepada orang-orang. Berilah kami melalui doa-doa mereka yang dipimpin oleh Maria, agar kami tunduk pada Roh-Mu dan menjadi rasul-rasul kerajaan-Mu yang tidak kenal lelah, yang dengan penuh kesungguhan persaudaraan
mendengarkan jeritan orang-orang miskin. Melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid-murid lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Demikian sabda Tuhan. Pengantar refleksi hari ketiga. Louis Marie de Montfort dikenal karena semangat misionernya, terutama karena gayanya yang sederhana dan populer. Hal ini membuatnya menjadi seorang pengembara, seorang peziarah, karena perhatiannya utamanya adalah keselamatan jiwa-jiwa. Dia memahami dengan baik perintah Kristus kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh umat manusia. Itulah sebabnya hari ini kita ingin memperdalam semangat dan gaya misioner Montfort yang memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada gereja masa kini yang berusaha untuk menyelamatkan dimensi misionernya. Jean Baptiste Blaine, seorang teman dan sekaligus murid Louis Marie, menceritakan kisah berikut ini. Gaya mereka dalam melakukan misi. Montfort mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, melakukan perjalanan misionernya dengan berjalan kaki, karena ia tidak pernah pergi dengan cara lain. Bahkan dalam perjalanan yang paling jauh dan sulit sekalipun. Dia pergi dari satu desa ke desa lain, dan di mana dia diterima, dia tinggal selama mereka ingin menyambutnya. Makanan yang biasa ia konsumsi adalah makanan para petani, susu dan roti. Ajarannya, khotbahnya, katekese-katekesenya selalu dimulai dengan doa, dengan pendarasan beberapa dekade rosario suci secara teratur. Karena rahmat, ia pernah mengatakan kepada saya terkait dengan doa dan juga perlu untuk mencurahkan hati kepada sabda Allah yang ia menambahkan adalah benih surga yang ia minta seperti benih bumi untuk disirami oleh hujan rahmat yang datang dari doa. Ia membagikan roti sabda Allah dalam segala bentuknya, tanpa diperbudak oleh satu metode, sehingga ia mencari cara yang paling sesuai untuk membuat sabda dipahami dan membawa keselamatan bagi mereka yang mendengarkannya. Dia menggunakan sebuah bentuk katekese, ceramah, instruksi, khotbah, dan lain-lain. Tetapi dia berhati-hati untuk tidak menjadi budak gaya saat itu. Baik, Bapak Ibu, Romo, saudara-saudara yang terkasih, di novena kepada Santo Montfort hari ketiga, kita ingin menggali sedikit dari pribadi Santo Montfort yang dikenal sebagai seorang misionaris rakyat. Istilah misionaris rakyat itu kurang lebih berhubungan erat dengan ulasan yang tadi juga sudah dibacakan salah,
dan juga dengan yang pertama tadi, itu memang berkait dengan gaya Montfort yang selalu dekat dengan umat, mengikuti dengan baik sangat mengenal umat, sehingga tidak salah kemudian Sepertinya ada masalah dengan jaringan Romo Rafael. Mohon ditunggu sejenak, Bapak Ibu. Romo. Oke, mohon maaf, jaringan kurang stabil di tempat saya. Mau di kota, mau di ini jadi agak susah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi mudah-mudahan suara saya sudah didengar. Jadi Ya, Romo. istilah Montfort sebagai misionaris rakyat kurang jadi istilah yang dipakai dengan istilah misionaris rakyat memang berhubungan erat dengan gaya Montfort, juga karya misi yang ditunjukkannya. Memang Montfort sangat dekat sehingga menjadi sangat populer. Iya, gangguan cukup serius juga saya di sini. Mungkin karena mendung. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, para peserta novena, ada 3 hal yang ingin saya Wah, suaranya putus-putus, Pak Tar. Sepertinya jaringan Romo Rafael itu kurang baik di sana. agak susah, putus nyambung. Sorry, karena memang lampunya sebetulnya sudah bagus, lampu kuning di sini. Kalau lampu kuning udah bagus, tapi nggak tahu juga apa ada sedikit gangguan. Tambah jaringan Romo Rafael. Karena Pak Tar, Romo, Rafael, mungkin videonya bisa. dimatikan saja, Nah, Pak iya, Tar. videonya Matikan mungkin videonya. dimatikan supaya tidak terlalu berat. ya. Baik. Dalam hubungannya dengan tema kita malam hari ini, jadi poin pertama yang ingin saya sharingkan itu adalah bagaimana hidup misioner Santo Montfort dinyalakan oleh aplikasi kepada Allah melalui Maria. Ini poin pertama. Mengapa poin ini penting? Kalau kita melihat ke dalam ulasan seorang pastor Montan yang bernama Stefano de Fiores, sebuah ulasan tentang perjalanan misi dalam hidup spiritual Santo Montfort, Stefano mengatakan bahwa Montfort ini sebetulnya bisa menjadi pribadi yang kuat dalam karya misinya itu karena digerak oleh sebuah spiritualitas, semangat menggantungkan diri dan mempercayakan diri kepada Allah melalui Maria. Jadi ini semacam spiritualitas misioner Santo Montfort. Dasar dari sikap mempercayakan diri kepada Allah
melalui Bunda Maria ini sebetulnya tidak lepas dari iman Montfort sendiri akan kuasa dan kebaikan Allah sebagai Bapa. Maka kalau kita pernah membaca renungan atau membaca biografi dari Santo Montfort, dalam salah satu suratnya kepada pamannya, Montfort pernah menulis bagaimana ia tidak khawatir dengan hidupnya karena ia percaya atau karena ia memiliki Bapa yang baik di surga. Jadi ungkapan dari Montfort ini sebetulnya memperlihatkan bagaimana Montfort sungguh percaya akan pemeliharaan dan kebaikan paternal atau kebaikan Allah sebagai Bapa. Hal ini yang membuat Montfort itu dalam menyelenggarakan hidup atau dalam menjalani hidup misioner dan menjalani karya misi, Montfort itu senantiasa menggantungkan dalam penyelenggaraan ilahi untuk pergi dari paroki ke paroki, dari desa ke desa dengan sukacita dan dengan kegembiraan, dan ia tidak banyak khawatir dengan segala sesuatu yang akan terjadi selama karya misinya. Montfort sungguh-sungguh percaya bahwa Allah menjaga, bahwa Allah memelihara. Ini hal yang sangat penting yang mendorong Montfort dapat menjalani karya misinya dengan total, dengan penuh kesungguhan hati. Sehingga bagi kita sekalian yang mengenal Montfort sebagai misionaris rakyat, perlu untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa sebagai seorang misionaris, Montfort sungguh-sungguh digerakkan oleh penyerahan diri yang total kepada Allah melalui Maria. Ini sebetulnya disebut sebagai spiritualitas misioner Santo Montfort. Mempercayakan diri kepada Allah dalam perlindungan Allah melalui Maria. Dan itu yang menjadikan Montfort pribadi yang dapat pergi dari satu tempat ke yang lain, dapat menjalankan karya misi dengan sukacita dan kegembiraan, bahkan tatkala ia harus menerima penolakan-penolakan ataupun bahkan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan Santo Montfort. Karya misi yang dijalaninya tidak berhenti dengan segala tantangan dan cobaan yang dihadapinya. Tapi sebaliknya, semangat atau spirit untuk mempercayakan diri kepada Allah melalui Maria itu yang membuatnya dapat menjalani karya misi dengan berkobar-kobar. Nah, dalam hubungannya dengan mempercayakan diri kepada Allah melalui Maria, kita kemudian melihat bagaimana Montfort mengkontemplasikan posisi atau tempat Maria dalam karya misinya. Maria bagi Montfort itu lebih dari sekedar devosi, lebih dari sekedar berdoa kepada Maria. Tetapi bagi Montfort, Maria itu dapat seperti sekolah untuk belajar. Artinya dia percaya kepada Bapa, dia siap sedia untuk menjalankan karya misi kemanapun. Itu terutama karena ia belajar dan dibentuk oleh Maria sendiri. Dia belajar pada siapa Maria, siapa Bunda Maria dalam karya keselamatan. Bagaimana Maria membangun relasi dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari kontak personal dengan Bunda Maria inilah sebetulnya terbentuk di dalam diri Montfort sebuah semangat untuk menyerahkan diri kepada Allah Bapanya, kepada perlindungan Bapa surgawi. Jadi boleh dikatakan Maria itu menjadi guru misi dari Santo Montfort yang memungkinkan Montfort dapat memiliki semangat penyerahan diri kepada Allah dan diungkapkan atau diwujud nyatakan melalui hidup misionernya yang tak pernah lelah. Kalau dicatat atau dalam banyak
biografi tentang Santo Montfort, tercatat kurang lebih 200 misi yang dilaksanakan, baik konteks misi yang besar maupun misi yang kecil, yang dilakukan oleh Montfort selama menjalani hidup imamatnya yang sangat singkat, 16 tahun. Jadi kurang lebih 200 karya misi, dan semuanya itu dijalaninya dengan penuh kegembiraan. Jadi ini poin pertama, Montfort sebagai misionaris rakyat, terutama karena dinyalakan oleh aplikasi kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah, dan itu dipelajarinya dari Bunda Maria sendiri. Poin kedua dari Montfort sebagai misionaris rakyat itu tentang buah matang permenungan atas rahmat Tuhan. Jadi panggilan misioner Montfort sebagai seorang misionaris, panggilan misionernya itu bukan panggilan yang dari sejak awal itu sudah pasti dalam diri Montfort. Kalau kita belajar atau kalau kita pernah membaca biografi tentang Santo Montfort atau buku-buku yang tersedia tentang Santo Montfort, kita mengetahui bahwa panggilan misi Montfort itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, tetapi melalui sebuah permenungan, melalui sebuah konfrontasi, perjumpaan dengan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Montfort berjumpa dengan para pendidiknya yang mengajarkan tentang hidup misi. Tapi Montfort berjumpa atau dididik oleh para pendidiknya yang memiliki kecenderungan untuk kontemplatif. Montfort juga berjumpa dengan realitas sekitarnya, bagaimana orang-orang yang begitu banyak tidak dapat menghayati hidup Kristiani dengan baik, tidak dapat menghayati hidup baptisnya dengan baik. Dari semua realitas pengalaman itu direnungkan oleh Montfort, menjadi bahan bagi Montfort untuk diolah oleh Montfort sampai pada titik di mana dia kemudian memutuskan untuk mengisi atau menjalani hidup imamatnya dengan menjadi seorang misionaris rakyat. Nah, poin ini sebetulnya Bapak Ibu Saudari sangat penting bagi kita. Karena dengan cara itu Montfort mengundang kita untuk kembali ke sini. Kita semua tahu bahwa melalui dekret karya misi gereja Ad Gentes dari Konsili Vatikan kedua, di sana ditekankan bahwa semua umat Kristiani oleh karena pembaptisan itu adalah seorang misionaris. Gereja itu sendiri dari kodratnya adalah gereja yang misioner. Oleh karena itu semua anggota gereja pada dasar kita lanjutkan. Mohon maaf, ada gangguannya lumayan. Tadi sampai Baik, tadi Aceh. saya katakan bahwa apa yang ditunjukkan oleh Montfort, ya, apa yang ditunjukkan oleh Montfort sebetulnya mengingatkan kita dengan apa yang ditegaskan oleh Ad Gentes sendiri, bahwa gereja dari kodratnya itu adalah gereja yang misioner. Maka semua orang atau semua anggota gereja itu pada dasarnya adalah misionaris. Montfort itu membantu kita untuk mengingatkan kita, mengangkat kita kepada kesadaran ini. Sesungguhnya semua orang Kristiani anggota gereja karena rahmat pembaptisan itu dipanggil untuk menjalani karya misi. Bentuk karya misi menjadi soal bagi Montfort. Yesus kesadaran untuk pergi
membawa kabar gembira, kabar Injili kepada semua orang, itu merupakan sesuatu yang tidak dapat tidak. Dia sifatnya harus. Ini yang dibantu oleh Montfort kepada kita. Melalui dinamika kehidupan, dibantu oleh Montfort untuk kembali kepada kondisi tempat saya sepertinya agak akan hujan, sehingga wifi kami yang dipakai agak terganggu dari tadi. Baik, sekali lagi Montfort membantu kita sebetulnya untuk kembali kepada kesadaran misioner kita, bahwa kita semua sebagai umat Kristiani karena rahmat pembaptisan, kita semua adalah misionaris. Ini Montfort itu sungguh-sungguh membantu kita kepada poin akan kesadaran misioner itu. Dan yang ketiga dari permenungan saya, ada beberapa poin yang kemudian dapat kita timba dari pribadi misioner Montfort. Kalau kita melihat dinamika perjalanan misi Montfort, ada beberapa ciri khas yang dapat membantu kita juga untuk merenungkan pribadi kita sebagai misionaris dalam gereja. Yang pertama, Montfort mengikuti bimbingan Roh Kudus. Diarahkan oleh Roh Kudus untuk menyadari pribadi yang diutus oleh Allah sendiri, kemana rohnya mengarahkan kita. Maka kalau kita membaca doa menggelora, di sana Montfort itu merindukan para misionarisnya sebagai imam-imam, orang-orang yang siap untuk pergi kemanapun roh Allah itu mengutus. Jadi Montfort adalah seorang pribadi yang bagaimana hidup ini sebuah karya yang digerakkan oleh Roh Kudus sendiri. Segala bentuk model dan karya misi Montfort itu sebetulnya bisa ditopong dari perspektif sebagai karisma yang Tuhan berikan untuk melakukan karya misi. Dan karisma itu sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Roh Kudus sendiri. Jadi pribadi Montfort pertama-tama itu adalah pribadi yang dibimbing oleh Roh Kudus. Ini juga menjadi sebetulnya ciri khas pertama seorang misionaris dalam gereja. Dia harus selalu berada dalam bimbingan Roh Kudus. Yang kedua, pada Montfort kita belajar bahwa pribadi misioner adalah pribadi yang senantiasa mengaktualisasikan kesiapsediaan atau disponibilitas tanpa batas kultural atau kenyamanan dan status quo kehidupan kita. Jadi pada Montfort kita belajar seorang misionaris adalah seorang yang available, yang selalu tersedia dan selalu ada. Dan ini yang ditunjukkan oleh Montfort dalam hidupnya. Kemanapun dan kapanpun, Montfort selalu siap. Bahkan ketika harus ditolak sekalipun, Montfort siap untuk berangkat. Jadi ada semacam semangat kesiapsediaan, sikap atau keutamaan, disponibilitas, kesiapsediaan setiap saat. Ini merupakan gambaran kedua atau ciri kedua dari Montfort sebagai seorang misionaris rakyat. Dia selalu tersedia. Dan juga membantu kita untuk mengingat bahwa sebagai seorang misionaris dalam gereja saat ini pun, kita harus menjadi pribadi yang siap sedia. Yang ketiga, pribadi misioner yang ditunjukkan oleh Montfort adalah pribadi yang mau untuk belajar dari kegagalan dan krisis dalam terang iman dan harapan akan Allah. Jangan takut
Ya, salah satu semboyan khas Montfort yang dituliskan bagi para imamnya. Ungkapan jangan takut ini mengingatkan kita bahwa jika Allah bersama kita, kita tidak akan pernah takut. Tidak ada tempat takut di dalam hidup kita. Dan Montfort memperlihatkan itu. Salah satu peristiwa penting dari hidup Montfort tercatat itu adalah ketika dia pada saat hari untuk pendedikasian Bukit Kalvari di Pom 1, justru di hari itu dia diminta untuk menghancurkan karya yang sudah dijalaninya bersama dengan umat selama berbulan-bulan. Tetapi di hadapan peristiwa itu, Montfort tidak kemudian berkata, saya stop untuk menjalankan karya misi. Tapi sebaliknya, dia melewati krisis. Dia mengolah krisis. Dia mengolah kegagalannya ini menjadi kekuatan baru untuk melanjutkan karya misi. Poin keempat dari ciri pribadi misioner Santo Montfort adalah belajar hidup dalam penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi yang dimaksud bukan berarti kita mengemis atau meminta, tetapi penyelenggaraan ilahi yang dimaksud itu sebetulnya adalah kesederhanaan Injili. Kesederhanaan Injili itu bisa dimengerti sebagai sikap untuk tidak menggantungkan diri pada kekuasaan, pada kenyamanan, dan status quo, seperti yang saya ulas dalam bagian pertama tadi. Jadi penyelenggaraan ilahi itu soal kesederhanaan Injil untuk mempercayakan perlindungan Allah melalui kebaikan orang dan tidak menggantungkan hidupnya semata-mata pada kekuasaan, pada posisi dan kenyamanan tertentu. Jadi Montfort sebetulnya memperlihatkan ini. Makanya tadi dalam ulasan singkat tentang hidup Montfort dikatakan dia dari pergi kemana-mana, dia jalan kaki dan lain sebagainya. Dan kalau kita mau cek lebih lanjut lagi, Montfort juga secara jelas mengatakan bahwa karya misinya itu tidak boleh disokong oleh donatur-donatur tertentu. Tidak boleh disokong oleh kekuatan finansial tertentu. Hal ini supaya apa? Supaya Montfort sungguh-sungguh dapat mempercayakan hidupnya dari tangan kasih Allah melalui perhatian dari umat beriman yang dilayani. Jadi bukan soal tidak mau terima bantuan sebetulnya, tapi lebih kepada kesadaran bahwa melalui umat yang dilayaninya, Montfort sungguh-sungguh mengalami peran dan kehadiran Allah dalam karya misi yang dijalaninya. Dan poin terakhir dari ciri khas pribadi misioner Santo Montfort adalah bahwa Montfort selalu menjadi pribadi yang pergi keluar. Montfort tidak tinggal dalam kenyamanan, tapi Montfort selalu pergi ke wilayah-wilayah periferi, ke desa-desa, ke tempat-tempat di mana orang Kristiani pada zamannya, terutama di Prancis pada zaman Montfort, itu mengalami kesulitan dalam membangun dan bertumbuh dalam kehidupan Kristiani. Montfort pergi mendapati mereka, dan Montfort selalu berada atau digambarkan sebagai pribadi yang berjalan. Kalau kita lihat dalam gambar 85 tahun itu, ada satu 85 tahun yang di mana Montfort itu sedang berjalan. Itu sebetulnya sebuah ungkapan, gambaran simbolis tentang Montfort sebagai pribadi yang senantiasa pergi, siap untuk pergi, senantiasa bermisi, senantiasa berjalan untuk menjumpai, pergi untuk menjumpai. Ini merupakan ciri khas yang ada pada diri Montfort, dan juga yang kita juga perlu diingatkan dengan hal ini.
Karena Bapak Paus Fransiskus juga sebetulnya menggunakan ini sebagai ciri khas gereja dalam masa pontifikalnya. Dikatakan gereja yang senantiasa keluar, gereja yang tidak tinggal di dalam kenyamanan tembok-tembok biara dan lain sebagainya. Sebetulnya inilah yang ditunjukkan oleh Montfort pada zaman. Dia tidak tinggal dalam kenyamanannya sebagai seorang imam, tapi dia selalu siap untuk pergi sampai mengenai berjumpa dengan umat beriman di tempat-tempat, di desa-desa, di tempat-tempat yang biasanya justru tidak dikunjungi. Nah, ini ada 5 poin penting dari ciri pribadi misioner yang membuat Montfort itu menjadi seorang misionaris rakyat. Dibimbing oleh Roh Kudus, pribadi yang disponibel, tersedia, pribadi yang selalu belajar dari kegagalan dan dalam krisis, kemudian pribadi yang belajar untuk menyerahkan dalam penyelenggaraan ilahi, dan pribadi yang senantiasa pergi keluar untuk mencapai atau berjumpa dengan umat beriman. Nah, ini 5 poin dari ciri pribadi misioner Santo Montfort. Tentu saja dalam novena ini kita memohonkan kepada Tuhan agar semangat misioner Santo Montfort juga dapat memberikan inspirasi bagi kita sekalian. Untuk kita yang terlibat di dalam kelas belajar tentang Santo Montfort, sekiranya juga kesempatan ini menjadi kesempatan baik untuk digelorakan oleh hidup misioner Santo Montfort, agar kemudian setelah belajar ini jangan lupa untuk sungguh-sungguh bermisi, jangan lupa untuk pergi keluar, untuk berjumpa dengan berbagai macam realitas, berbagai macam pengalaman yang memerlukan kehadiran kita. Dan akhirnya di bagian akhir dari renungan saya ini, saya mengundang kita sekalian untuk sungguh-sungguh menyadari pentingnya kita kembali pada kesadaran misioner kita, supaya kita sekalian dapat menjalankan tugas kita, baik sebagai suster, bruder, pastor, ataupun kaum awam. Kita semua adalah misionaris, pertama-tama adalah misionaris, dan harus sungguh-sungguh mendorong kita menjadi dasar dalam kehidupan parokial. Kita tidak menjadi pribadi yang pasif. Kita harus menjadi pribadi yang aktif dalam mengambil bagian dalam membangun kehidupan gereja. Terima kasih, saya kira itu saja renungan yang dapat saya bagikan dalam kesempatan novena Santo Montfort hari yang ketiga ini. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan oleh karena putus sambung dari tadi. Terima kasih Romo Rafael untuk renungan pada malam hari ini. Montfort sebagai misionaris rakyat. Beberapa poin tadi sudah disampaikan, ada 3 poin utama. Itu yang pertama, Montfort yang selalu mempercayakan diri kepada Allah melalui Bunda Maria, sehingga dengan kegembiraan dan tidak khawatir. Sampai pada kesempatan ini, saya silakan dilanjut ke sesi yang berikutnya. Terima kasih banyak untuk bahan yang nanti akan saya kemungkinan besar putus sambung dari tadi, nanti akan saya bagikan saja bahannya, bahan sederhana dari renungan yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat malam untuk kita sekalian. Terima kasih Romo untuk renungan pada malam hari ini. Beberapa poin tadi sudah disampaikan. 3 poin utama yaitu Montfort sebagai misionaris selalu dinyalakan oleh api kasih kepada Bunda Maria dengan mempercayakan diri kepada Allah melalui Bunda Maria, sehingga dalam menjalankan hidup misionernya, Santo Montfort senantiasa bersuka cita dan tidak khawatir karena percaya akan kebaikan Allah Bapa yang memelihara,
sehingga bisa menjalankan karya misi dengan total dan penuh kegembiraan. Juga Santo Montfort menjadikan Maria, Bunda Maria, itu seperti guru misi dari Santo Montfort itu sendiri. Lalu poin kedua tadi disampaikan oleh Romo adalah gereja dari kodratnya adalah misioner, sehingga kita semua sebagai anggota gereja karena rahmat baptisan dipanggil untuk menjalani karya misi, dan kita semua adalah misionaris-misionaris. Lalu di bagian akhir pada poin ketiga, Romo menyampaikan 5 ciri pribadi misioner Santo Montfort, yaitu pribadi yang selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus, pribadi yang selalu siap sedia, selalu available, walaupun dengan resiko ditolak. Lalu pribadi yang selalu belajar dari kegagalan, pribadi yang senantiasa hidup dalam penyelenggaraan ilahi, tidak menggantungkan diri pada kekuasaan, kenyamanan, dan status quo, tapi percaya bahwa Allah selalu berkarya melalui orang-orang yang kita temui. Lalu yang terakhir, pribadi misioner Santo Montfort adalah pribadi yang selalu berjalan dan pergi keluar, tidak tinggal dalam kenyamanan. Demikian renungan dari Romo Rafael. Kita bisa lanjutkan untuk doa novena pada malam hari ini. Sukacita Santo Montfort. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Bapa orang miskin dan pelindung yang lemah, pandanglah dunia ini yang membutuhkan Tuhan. Dengan ajaran dan teladan-Mu, marilah kita berjumpa dengan Tuhan. Ya Montfort, berdoa kepada Tuhan bagi kami. Rasul yang setia dari Maria, Bunda Allah yang kudus, ajarkanlah kami untuk menjadi hamba-hamba kasih-Nya yang setia dan berbakti, dan agar melalui Dia kami dapat datang kepada Kristus Tuhan kita. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Misionaris Apostolik Santo Montfort, mintalah kepada Tuhan untuk para misionaris yang sepadan dengan hati-Mu, agar mereka dapat membawa pesan penyelamatan-Mu ke seluruh dunia. Ya Montfort, kepada Tuhan bagi kami. Kami membutuhkan-Mu lagi, ya Santo Montfort yang baik, untuk menggerakkan hati yang begitu jauh dari Tuhan, dan mengobarkan kami semua dengan api cinta-Mu. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Memiliki Yesus Kristus, Sang kebijaksanaan yang menjelma, berarti memiliki segalanya, dan tanpa Dia berarti tidak memiliki apa-apa. Semoga kami belajar dari-Mu hari ini tentang ilmu cinta ini. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Engkau sering dijumpai berlutut di depan altar, mengajarkan kami untuk sangat mencintai Yesus dalam sakramen Maha Kudus, agar dengan salib dan rosario kami dapat mengalahkan segala dosa. Ya Montfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami.
Pembaptisan dengan Maria akan kami jalani setiap hari, dan kami akan menjadi saksi-saksi putranya dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih baik dari Bunda Maria untuk menjadi pembimbing kami. Ya Monfort, berdoalah kepada Tuhan bagi bagi kami. Ajarlah kami untuk mencintai gereja dan bekerja dengan penuh semangat untuk memperluas kerajaan Allah bersama Maria. Bersama Maria, kami akan pergi dengan selamat bertemu dengan Tuhan. Ya Monfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Anak-anakmu, hari ini kami memohon kepadamu, ya Bapa Monfort yang baik, agar Engkau menjaga gereja kami yang Engkau cintai dengan penuh semangat, dan semoga gereja selalu menjadi jalan keselamatan di dunia. Ya Monfort, berdoalah kepada Tuhan bagi kami. Doa kepada Yesus Kristus. Ya Yesus yang hidup dan memerintah di dalam Maria, datanglah untuk hidup dan memerintah di dalam kami, hamba-hambamu, dengan semangat kekudusan-Mu, dengan kepenuhan karunia-karunia-Mu, dengan kesempurnaan jalan-Mu, dengan realitas kebajikan-Mu, dengan semua misteri-Mu, kuasailah kami dari segala kuasa musuh melalui Roh Kudus-Mu, demi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Doa kepada Santa Perawan Maria. Aku memilih Engkau hari ini, ya Maria, di hadapan seluruh istana surgawi. Sebagai Bunda dan Ratu, aku menyerahkan dan membaktikan kepadamu dalam ketaatan dan cinta penuh tubuh dan jiwaku, harta lahiriah dan batiniah, dan bahkan nilai perbuatan baikku masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Aku menyerahkan diriku sendiri dan segala sesuatu yang menjadi milikku tanpa terkecuali sesuai dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan Allah yang lebih besar di dunia ini dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Doa untuk 85 tahun kehadiran SMM di Indonesia. Ya Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu karena 85 tahun yang lalu Engkau telah mengutus para misionaris Montfortan untuk memulai misi di bumi Nusantara ini. Kami bersyukur atas karisma Montfortan yang menggerakkan mereka untuk meninggalkan tanah airnya dan menjadi misionaris di tanah air kami. Buah-buah misi telah kami lihat dan kami rasakan. Kami mohon, semoga dengan bantuan rahmat-Mu dan menurut teladan Santo Montfort, kami dapat melanjutkan misi ini dengan ditopang oleh keberanian, kesetiaan, dan kreativitas. Buatlah kami makin siap sedia dan berani mengambil risiko demi Engkau dan umat manusia. Semoga kami selalu menemukan cara-cara baru dan kreatif dalam merasul di tengah aneka macam situasi yang kami hadapi, sambil tetap setia kepada Engkau, gereja, karisma pendiri, dan seruan orang-orang dewasa ini.
Doa ini kami haturkan kepadamu Bapa, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Maria, Amin. Ratu para Rasul, Doakanlah kami. Santo Louis Marie de Montfort, Doakanlah kami. Beata Marie Louis dari Yesus, Doakanlah kami. Mohon berkat dari Romo Rafael. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. kita sekalian dan seluruh komitmen misioner kita serta seluruh karya misi yang kita jalani seturut panggilan dan putusan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kawanan kecil, jangan takut. Kawanan kecil, aku memilih kamu. Jangan takut. Jangan takut. Kawanan kecil, jangan takut. Kawanan kecil, aku memilih kamu. Jangan takut, karena Bapa telah berkenan memberikan kerajaan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Romo, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara Novena Santo Montfort hari ketiga ini, saya mengundang Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk membuka kamera. Kita akan berfoto bersama. Saya akan mematikan kolom chat. Mohon Bapak Ibu berkenan membuka kameranya. Dan mohon bantuan Bapak Stanley untuk memandu untuk sesi foto bersama ini. Baik, Ibu Yen, terima kasih. Bapak Ibu, ada 2 halaman. Mohon untuk tetap senyum. Saya akan mengambil halaman pertama. Senyum manisnya boleh diperlihatkan, Bapak Ibu, Romo, Mater. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya akan ambil yang pertama. Izin save dulu sebentar. Ini saya akan ambil yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak Rafael. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih Romo Rafael yang sudah renungan pada malam hari ini. Pak Stanley. Malam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok di doa novena hari keempat ya. bersama Romo Anton. Ya. Oke. Oke. Ya. Ya, Terima kasih selamat Bu besok Yayan. semuanya. Terima kasih semua.